Immortality Chapter 31 sampai Chapter 35. Saya tidak pernah berpikir bahwa pil Jiu Qiao memiliki efek anti racun, bahkan Hong Yi yang meminum darahku bisa sadar. Apakah aku harus menyelamatkan yang lain? Pikir Fang Han, sambil mengumpulkan 7 pedang terbang yang berserakan. Dia menawarkan sebagian pada Hong Yi dengan sangat bersemangat. Ayo ambil beberapa untukmu. Kalau begitu, aku akan memilih pedang milik senior Mo True Blue Sword ini. Hong Yi segera mengambilnya, dan memainkannya sambil berkata, sayangnya saat ini, kita tidak bisa menggunakan pedang ini. Oh iya Fang Han, pedang angin roh yang sebelumnya kamu ambil, bagaimana kamu bisa menghapus ikatannya? Apakah Fang Qingsue menawarkan bantuan? Mendengar pernyataan Hong Yi, Fang Han mulai berpikir. Aku tidak bisa mengatakan apa-apa tentang rahasia ini. Meskipun Hong Yi baru saja menyelamatkanku, tapi, dia juga telah diselamatkan sebelumnya. Fang Han, aku benar-benar berterima kasih padamu, karena telah mendetoksifikasi racunku. Hong Yi berpikir sebentar, lalu menyerahkan pedang biru sejati kepada Fang Han. Tolong mintakan kakak senior Fang untuk membantuku membersihkan pedang ini. Tidak masalah, kata Fang Han sambil mengambil sisa pedang lainnya, mengikatnya dalam tas, dan dengan cepat dia mengumpulkan baju merah muda Pangeran Merah Muda. Pakaian itu disebut pakaian iblis kapas darah, kata Hong Yi. Tubuhnya bahkan lebih berharga. Jika kita membawa tubuhnya kembali, dan memberikannya kepada para tetua, maka kita akan mendapatkan pil yin yang panjang umur. Benar, pil yin yang panjang umur. Namun, jika kita langsung menyerahkannya, mereka mungkin tidak merasa pantas untuk memberi kita hadiah dengan pil itu, karena mengantongi pedang terbang ini adalah sesuatu yang sangat tidak dapat diterima. Lebih baik memberikannya kepada senior Fang dulu, kemudian diberikan pada mereka, mungkin itu lebih tepat. Betul, mayat Pink Prince ini hanya bisa dihilangkan, jika kita serahkan pada senior Fang. Fang Han mengangguk dan tersenyum. Oh iya, masih ada sisa pusaka. Teriak Hong Yi tiba-tiba menunjuk ke tali ayam langit yang masih mengikat 10 Flying Yasha. Aku dengar, tali ayam langit ini milik murid sejati pertama Heavenly Capital Peak, Hua Tiandu, kata Hong Yi menjelaskan. Lalu bagaimana dengan Liu Kang, apakah kita harus menyelamatkannya atau tidak? Jika kita menyelamatkannya, itu akan menjadi lebih sulit, kata Fang Han, alisnya berkerut. Dia ingin mendengar keputusan Hong Yi. Lupakan saja, Liu Kang terlalu licik. Dia berbeda dari kita, yang telah menyelamatkan hidup satu sama lain. Hong Yi memandang Liu Kang, ragu-ragu sejenak, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Itu tidak baik. Bagaimanapun, kami bertiga saat ini bersekutu. Kita mungkin bisa menyelamatkannya, kata Fang Han setelah berpikir sebentar. Dia membiarkan setetes darahnya jatuh ke mulut Liu Kang, dan seketika, Liu Kang langsung tersadar. Fang Han, darahmu sebenarnya bisa membersihkan racun 6 hasrat petir yin. Sesaat, dia melihat tubuh senior Mo yang tidak sadarkan diri, dan dia segera menyadari apa yang terjadi. Terutama setelah melihat mayat Pangeran Merah Muda, dia bahkan lebih terkejut. Mari kita lupakan itu sekarang. Saat ini, situasinya seperti ini, senior Mo dan Pangeran Merah Muda saling melukai satu sama lain, dan aku, bergantung pada Fabauku, dan berhasil membunuhnya. Semua pusaka ada di tanganku, karena itu semua kehilangan kemampuan. Fang Han menjelaskan kepada Liu Kang hal-hal yang telah terjadi tadi. Apakah seperti itu? Semua 7 pedang terbang sangat menakjubkan, terutama pakaian kapas darah itu, sangat jarang, kata Liu Kang terkejut. Fang Han, bisakah kamu memberikan pedang ular perak dan pakaian setan kapas darah kepadaku? Anda sudah memiliki pedang angin roh dan harta pelindung yang dapat menyerap pedang terbang, kata Liu Kang setelah berpikir sebentar.
Liu Kang benar-benar menginginkan pakaian setan kapas darah dan pedang ular perak. Tanpa sadar, hati Fang Han mulai terasa tidak nyaman. Liu Kang, kamu terlalu terburu-buru. Kami berencana mengembalikan ini ke sekte, jika mereka memutuskan untuk memeriksa kami ketika kami kembali, kata Hong Yi. Hahaha, Liu Kang tertawa, Putri Hong Yi, menyerahkan ini ke sekte tidak akan mengakibatkan mereka mendarat di tangan kita, dan mungkin akan dipartisi oleh murid dalam dan sejati. Fang Han bisa dengan murah mendapatkan 7 pedang terbang dan pakaian ajaib ini. Jika tidak meminta bagian dari keuntungan sekarang, maka sudah terlambat. Ini adalah kesempatan emas, dan saya khawatir saya tidak bisa sopan. Saat dia berbicara, Liu Kang terus-menerus berpikir dalam hatinya. 7 pedang terbang dan 1 set pakaian ajaib benar-benar tak ternilai. Jika dia tidak memperjuangkannya sekarang, maka, begitu kesempatan berlalu, sudah terlambat untuk menyesal. Saudara Liu, sepertinya Anda tidak membantu. Tiba-tiba kata Fang Han, dengan sangat pelan. Fakta bahwa saya akan tetap diam, sudah merupakan bantuan terbesar, kata Liu Kang tersenyum. Pedang ajaib Hong Yi tiba-tiba menyerang dengan diam melintas, dan langsung memotong lehernya. Dalam sekejap, Liu Kang jatuh ke tanah seperti seekor ayam, mengguncang, kedua tangannya dengan giat meraih pasir kuning. Kamu, Liu Kang meludahkan beberapa kata pendek dan kemudian modar. Fang Han, bagaimana menurutmu? Saya bilang untuk tidak menyelamatkannya. Dia hanya akan mencoba mengancam kita. Hong Yi menghela nafas panjang, dan menyarungkan kembali pedang sihirnya. Aku mengira kamu akan terkejut, tetapi tampaknya kamu jauh lebih tenang daripada yang aku kira, kata Hong Yi saat dia memandang Fang Han, dan tertawa. Karena sudah terjadi seperti ini, tidak ada gunanya menyesalinya. Kita harus mempertimbangkan apa yang harus dilakukan sekarang, kata Fang Han sambil berdiri. Saya tidak pernah menyesal melakukan hal-hal setelah itu. Selain itu, Liu Kang berani mengancam kita. Dia terlalu dibutakan oleh keserakahannya. Mendengar kata-katanya, Hong Yi diam-diam memuji ketegasan Fang Han. Dia tidak punya alasan untuk tidak dibutakan oleh keserakahannya. Namun, dia terlalu tidak sabar. Tidak baik. Saya lupa bahwa tali ini tidak dapat melepaskan iblis setelah mengikat, kecuali pemiliknya memerintahkannya untuk melepaskan. Seru Hong Yi dengan keras. Bagaimana kita bisa memindahkan 10 yasya terbang ini? Tanya Fang Han, alisnya sedikit menegang, dan terus berpikir. Aku ingin tahu, apakah lukisan naga Huang Quan dapat menyerap pusaka ini? Dia mengambil ujung tali dan menusukkannya ke pakaiannya, itu langsung menembus ke Yellow Spring Picture. Pada saat ini di tubuh Fang Han, tali ayam langit berhamburan, tiba-tiba meledak menjadi sinar bayangan. Vision emas berwarna-warni muncul, membusungkan dada dan menangis ke arah langit. Dari dalam, seekor naga halus tiba-tiba melarikan diri dan melebarkan mulutnya, memancarkan cahaya kuning, menelan segalanya, bertarung dengan burung itu. Setan menelan matahari dan bulan. Pada saat ini, naga halus tiba-tiba mengucapkan lolongan, mulutnya sekali lagi terbuka, dan mengejutkan menyedot burung Vision itu. Jiwa Fang Han tenggelam dalam Yellow Spring Picture, dan segera menemukan 10 flying yasya terbaring tanpa kehidupan, seperti mayat mengambang di sungai Huang Quan. Mereka sebenarnya telah disimpan di dalam gambar. Mungkin selama ini, dugaan saya benar. Naga itu adalah roh dari lukisan naga Huang Quan. Pada saat ini, naga itu membuka matanya, dan dengan suara yang sangat mendalam, berbicara kepada roh Fang Han. Tebakan Anda tidak salah. Anda memang layak menjadi penerus kaisar musim semi kuning. Anda bahkan telah menggunakan pil Jiu Qiao. Jika Anda meneteskan darah pada gambar, Anda akan membuka kunci peta harta karun gambar.
Hari ini, Anda memberi saya kesempatan untuk makan harta jenis yang murni. Dengan demikian, Anda telah membiarkan saya mengembalikan 1/1000 ki saya. Saya akhirnya terbangun lagi. Fang Han, ada apa? Kenapa kamu diam saja? Apakah ada semacam kecelakaan yang terjadi? Tiba-tiba bertanya pada Hong Yi ketika melihat Fang Han berdiri dan tidak bergerak. Dia tidak tahu bahwa naga di atas Yellow Spring Picture baru saja berbicara dengan Fang Han. Roh kuno akhirnya bangkit. Kamu adalah roh dari lukisan ini. Fang Han menggunakan rohnya untuk berkomunikasi dengan naga. Kimu sangat kuat. Fang Han merasa seolah-olah dia tersedak, dan hanya bisa terkesiap. Aku biasa dipanggil Yan, namaku Naga Yan. Awalnya, aku adalah naga sungguhan, jadi tentu saja aku kuat. Namun, setelah menderita cedera parah, saya hanya menjadi sisa roh yang tertidur di dalam lukisan ini. Selama Anda bisa mendapatkan 3636 harta yang murni, seperti tali ayam langit, mungkin saya akan dapat pulih secara bertahap. Ketika saatnya tiba, Anda tidak perlu lagi menghindar dan bersembunyi, tetapi sebaliknya bisa mewarisi jalan Kaisar Musim Semi Kuning, dan menjadi Kaisar Iblis, kata naga itu menghela nafas panjang. Dia tiba-tiba mengajukan pertanyaan aneh. Fang Han, kamu dipanggil Fang Han kan? Saya merasa bahwa hatimu tidak memiliki banyak kegembiraan. Apakah kamu tidak ingin menjadi Kaisar Iblis? Menjadi Kaisar Iblis, bagaimana mungkin itu begitu mudah? Di sepanjang jalan kultivasi, tidak mungkin untuk segera menjadi iblis kaisar, hanya karena mendapatkan harta sihir. Kultivasi sejati hanya bisa mengandalkan diri sendiri, dan maju selangkah demi selangkah. Tegas Fang Han kepada Naga Yan. Jadi, bisakah seseorang menjadi kaisar iblis hanya karena mendapatkan lukisan naga Huang Kuan? Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan dapat melihat pentingnya jalur kultivasi, dan memahami prinsip-prinsip kultivasi. Sangat bagus, sangat bagus. Sikap Anda sangat baik, ini adalah mentalitas yang dibutuhkan oleh pewaris Kaisar Iblis. Selama kamu menemukan harta yang murni untuk mendapatkan kembali kekuatanku, aku akan mentransfer pengetahuan tentang teknik Sekte Huang Kuan kepadamu, dan membantumu menjadi Kaisar Iblis, kata Naga Yan. Tidak ada yang benar-benar gratis di dunia. Harta ajaib yang mirip dengan tali ayam langit, di mana saya akan menemukannya? Tanya Fang Han perlahan. Juga, dengan menelan harta ini, Anda telah menempatkan saya dalam banyak bahaya. Kita harus menyelesaikan masalah ini terlebih dahulu. Ini bukan masalah besar. Naga itu berpikir sebentar, lalu melanjutkan. Kekuatanku belum sepenuhnya pulih, tetapi aku masih bisa menyegel harta sihir. Namun, jika kita bertemu dengan para ahli tingkat alam surgawi, aku khawatir, aku hanya bisa bersembunyi di dalam tubuhmu. Adapun masalah mencari pusaka yang murni, mari kita bicarakan itu nanti. Sekarang Anda dapat meminjam kekuatan Sungai Huang Kuan dan menyimpan barang-barang dan bersembunyi. Dengan cara ini, orang lain tidak akan dapat mendeteksi Anda. Oh, jadi seperti itu. Fang Han mengangguk. Dia akhirnya mengerti manfaat yang akan didapatnya. Ketika aku menerima tali yang murni ini, aku juga menerima 10 terbang Yasha, yang sekarang semuanya ada di sungai. Saya akan menggunakan kekuatan Sungai Huang Kuan untuk perlahan meningkatkan dan membantu mereka berubah menjadi Sura. Setelah Anda mendapatkan 10 Shuro ini, kita bahkan dapat melawan para penatua dari Sekte Yuhua. Oke, saat ini saya masih harus memperbaiki kekuatan yang murni untuk diserap dan mengkonsolidasikan tubuh spiritual saya. Gawat, seseorang datang. Mereka sangat kuat dengan kecepatan yang sangat cepat. Anda harus cepat berlari. Suara naga perlahan memudar, seolah tertidur. Fang Han, Fang Han. Mendengar suara Hong Yi memanggil,
Fang Han dengan cepat kembali sadar. Seseorang akan datang, kita harus segera pergi dari sini dengan mayat Pangeran Merah Muda. Ucap Fang Han tidak punya waktu untuk menjelaskan, dia segera mengangkat tangannya, dan baju kapas darah muncul di tubuhnya. Setelah itu, dia berjalan di sebelah Pangeran Merah Muda, garis air kuning membentuk pusaran di telapak tangannya, menutupi Pangeran Merah Muda dan segera menghilang. Tiba-tiba, Fang Han meraih tangan Hong Yi dan berteriak. Naik, keduanya meluncur pergi, dan menghilang ke kedalaman gurun. Tidak lama setelah keduanya pergi, dua bayangan muncul di langit, dan mereka mendarat di tanah. Salah satu dari mereka adalah Yuan Kong Jian yang kemarin melarikan diri. Namun, dia tidak sombong seperti sebelumnya, tetapi sangat menghormati orang di sampingnya. Itu adalah Hua Tiandu, pemilik pusaka tali ayam langit. Senior Hua, sepertinya kita terlambat selangkah, kata Yuan Kong Jian pelan. Aku merasa ada masalah dengan tali ayam langitku, dan kehilangan koneksi dengan rohku. Sesuatu pasti terjadi padanya. Siapa yang berani mencuri harta yang murni saya? Wajahnya menjadi dingin, suhu udara di sekitarnya berkurang, lapisan es tebal muncul di tanah, itu membungkus dan membekukan semua murid sekaligus. Tiba-tiba tubuh Yuan Jiankong merasakan hawa dingin menembus tubuhnya, dan seolah-olah dia juga membeku kaku. Energi pembekuan langit gelap senior Hua memang akan mengejutkan semua orang, kata Yuan Jiankong ngeri. Kakak senior Hua, pedang terbang kita semuanya telah hilang. Itu pasti ulah Pangeran Merah Muda yang mengambil semuanya. Saya berharap senior Hua menegakkan keadilan untuk saya. Yuan Jiankong berpikir, tidak bisa membayangkan tanpa pedang ular perak, mungkin dia akan tersingkir di daftar Sanhe. Pertama-tama aku harus membawa mereka kembali ke sekte. Adapun masalah harta pusaka, ini akan dibiarkan nanti. Yuan Jiankong, aku sudah mengatakan ini berkali-kali, mengandalkan pusaka hanya akan meningkatkan kekuatan membunuhmu. Itu tidak akan memiliki manfaat apapun terhadap kultivasi. Hahaha, Hua Tiandu dengan dingin tertawa. Memikirkan bahwa seseorang dapat segera membersihkan tanda spiritual yang saya tinggalkan di pusaka tali ayam langit, jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan seseorang di level Pangeran Merah Muda. Bahkan 10 Pangeran Merah Muda tidak akan bisa melakukannya. Itu mungkin dilakukan beberapa penatua sekte iblis yang mengambilnya. Saya harus segera kembali dan memberitahu para penatua dan kepala sekolah. Mari kita kembali sekarang. Saya akan menginstruksikan seorang penatua untuk membuat Anda memiliki pedang terbang lain. Hua Tiandu melambaikan tangannya, segera, awan terbang turun dari langit dan membawa murid-murid yang membeku dan terbang kembali ke langit. Soaring Cloud Reading Mist memang kekuatan surgawi yang hebat, ucap Yuan Jiankong dengan cepat mengikuti. Di sisi lain, Fang Han dan Hong Yi sedang terbang menjauh dari medan perang. Fang Han, bagaimana kamu bisa tiba-tiba membuat Pangeran Merah Muda menghilang? Sebenarnya jenis harta sihir macam apa yang Anda miliki? Bahkan jika itu Baoqi, tidak ada yang mengandung air mata spasial yang menghubungkan ke kekosongan, kecuali, di tubuh Anda memiliki salah satu Daoqi legendaris. Hanya harta sihir tingkat Daoqi yang dapat terhubung dengan kekosongan dan memasukkan semuanya dalam ruang. Iba-iba mereka mendarat di gundukan pasir. Hong Yi menatap tubuh Fang Han, seolah-olah dia sedang mencari petunjuk. Dia tidak bisa menahan perasaan kaget. Pusaka Daoqi, gagasan macam apa ini? Bahkan sekte Yuhua yang begitu besar dengan sejarah yang begitu panjang, hanya memiliki beberapa Daoqi. Rahasianya tersembunyi di tubuhku, semakin sedikit yang tahu, itu lebih baik. Akan lebih baik bagi Anda untuk berhenti bertanya sebelum melangkah terlalu jauh. Aku sudah membersihkan racun dari pedang biru sejati dan menghapus kontrak darah senior Mo.
Anda dapat mengikatnya sekarang. Fang Han sedikit menggerakkan tangannya, dan tetesan air kuning muncul, mengeluarkan True Blue Sword dari dalam dan menyerahkannya ke Hong Yi. Oke baiklah, aku akan berhenti bertanya. Kita sudah membunuh Liu Kang dan mengambil pedang terbang, itu sudah merupakan rahasia yang cukup besar. Jika kita ketahuan, kita pasti akan mati. Untungnya, tidak ada yang melihat kita, dan kita bisa kembali mengatakan bahwa kita selamat dan beruntung bisa melarikan diri. Bagaimanapun, kita telah berkontribusi. Sekolah tidak akan bertanya secara mendalam, karena Kia hanya 2 murid pelataran luar tingkat rendah. Hong Yi dengan segera melakukan ritual darah dengan pedang biru sejati. Darahnya menetes, dengan demikian sepenuhnya membentuk ikatan telepati. Setelah itu, Hong Yi sangat puas. Kita harus berjalan ke kota Blue Moon. Kita tidak bisa mengekspos pedang terbang, dan pakaian iblis kapas darah, itu terlalu mencolok. Itu benar. Fang Han melepas baju kapas darah dan menyimpannya di Yellow Spring Picture. Kalau begitu, mari kita berjalan ke Blue Moon City. Di tengah percakapan mereka, keduanya mempercepat perjalanan menuju pusat gurun Blue Moon City. Akhirnya, selama 3 hari perjalanan, oasis dan sungai panjang akhirnya muncul di depan mata mereka, dengan pemandangan langit biru dan air jernih. Di jalan, Fang Han dan Hong Yi berlatih pedang dengan keras satu sama lain setiap hari, samar-samar merasa semakin dekat untuk memasuki level pakar spiritual. Fang Han, kita harus berhati-hati saat melintas, karena bandit gurun dan iblis abis bawah tanah saat ini mengepung Blue Moon Country. Di sepanjang sungai ini, pasti akan ada kam bandit dan iblis gurun. Ingat Hong Yi. Tepat ketika dia selesai berbicara, di kejauhan di atas sungai Blue Moon, Ki hitam tiba-tiba meletus keluar bersama petir ungu, bergegas menembus langit seperti serigala. Skywolf Seven Evil Spirits Smoke. Jantung Fang Han melompat, dan dia buru-buru menarik Hong Yi bersamanya ke tanah. Pisau ungu petir Yin. Ini Fang King Sui. Hati Fang Han melompat lagi. Bersambung.